berarti fokusnya ke makanan apa? Kita fokusnya ke makanan sebenarnya waktu itu Jawa, kayak misalnya masakan telur gongso, ayam gongso, sop ayam masakan rumahan kayak gitu. Cuman semakin kesini kan permintaannya biar gak bosen macam-macam. Saya bangun bareng keluarga, Kak. Jadi ya karena saya sering dibawain bekal sama orang tua saya, kok rasanya enak, terus saya juga sering jajan kan, daripada jajan terus cobalah bikin ini, bisa nggak Bu? Nah, akhirnya ibu saya bikin, coba, kok enak, ini bisa dijual ya, akhirnya kita nyoba ke jual lah. Kita ketemu lagi di Ini Usahaku, dan kali ini Hani mau kasih kamu rekomendasi tempat makan enak. Tapi ternyata nggak cuma makanannya yang enak, perjalanan membangun bisnisnya ini juga luar biasa loh ya. Jadi ini waktu yang tepat untuk kita ngisi perut sambil ngisi otak, dapetin ilmu, ya kan? Nah, langsung aja yuk saya kenalin ya sama owner dari War Kuliner ya, yaitu Mas Ladang Bayu Damara. Ya, betul ya Mas bener. Bayu? Namanya ini unik banget loh. Jadi langsung keinget gitu. Ladang Bayu Damara. Warung kuliner. Ya. Ini tempatnya ada di jalan mana? Taman Pekunden Timur nomor 20. Kalau mau gampang ya depan Kelurahan Pekunden atau belakang Hotel Tentrem. Oke. Gitu. Di Google Map juga ada, udahan. Dicari di Google juga gampang, udah ada titik view-nya. Ini gampang banget tempatnya ditemuin ya. Termasuknya di tengah kota, deket banget sama Simpang 5. Mau jalan kaki juga ya lumayan deket. Pokoknya gampang diaksesnya ya. Dan ini kan ada berbagai macam menu. Kalau tadi saya lihat sekilas ya di daftar menunya. Di sini berarti fokusnya ke makanan apa? Kita fokusnya ke makanan sebenarnya waktu itu Jawa, kayak misalnya masakan telur gongso, ayam gongso, sop ayam masakan rumahan kayak gitu. Cuman semakin kesini kan permintaannya biar gak bosen macam-macam. Kita nyoba masakan kayak model Jepang, kayak katsu kayak gitu. Terus kita juga ada Chinese misalnya kayak asam manis kayak gitu. Jadi kita universal sih Kak. Cuman untuk misalnya kayak capcay juga kita nggak capcay yang apa namanya, capcay yang merah itu. Kita capcaynya capcay manis yang masih Jawa gitu rasanya, masih gongso gitu modelnya. Kalau untuk masakan, kalau yang modernnya kita ada chicken golden blue, chicken wings kayak gitu, nasi cornet. Kayak gitu. Ini kalau kita lihat di temboknya ya, ada chicken cordon bleu, ada nasi cornet. Wah. Siap. Dan kalau dilihat harganya pun sangat ramah di kantong ya. Ini range-nya berapa sampai berapa Mas? Range-nya kita yang udah paketan sama minum itu 20.000, yang termahal cuma 30.000. Sudah sama minum sama nasi. Seperti itu. Dan kalau mau lihat-lihat bisa di Instagramnya ya? Iya, Instagram ada War Kuliner, GrabFood-nya juga ada War Kuliner. Shopee juga ada. Nanti di Instagram ada link webnya, tinggal klik aja nanti pilih apa favoritnya. Mau order via Gojek, GoFood, GrabFood, kita ada semua di situ. Kalau mau pesan menu manual, kita juga nyediain apa kayak custom pesanan gitu. Untuk rame-rame di kantor kita juga bisa, nanti sesuaiin budgetnya aja. Nanti berapa piece, nanti kita custom menunya. Misalnya kita kan ada capcay, ada ayam lada hitam. Nah, misalnya di custom ayam lada hitam, terus sayurnya capcay, nasi, itu sesuai selera. Oh, bisa jadi gitu ya juga. Bisa custom menu gitu ya? Kalau custom menunya maunya pakai daging unta bisa Mas? Nyarinya susah ya. Oke. Nah ini kalau kita nanti akan bahas lebih lanjut ya tentang makanan-makanannya, tapi sambil diliatin juga biar e-people percaya gitu kan. Tapi sebenarnya saya mau tanya dulu nih, sebelum akhirnya ada di sini punya tempatnya sendiri gini ya, awal bikin bisnisnya ini bangunnya gimana sih Mas? Ya awalnya saya bikin di Gramedia Pandanaran. Kita sewa tempat sepetak itu yang nggak kepake, terus kita coba jualan es jus karena apa namanya untuk customer yang Gramedia biar mudah ya, karena di situ nggak ada musuhnya yang lawan minuman gitu. Kita bikin itu, terus sama waktu itu masih musim tren ayam geprek. Kita bikin menu ayam geprek,
Dan waktu itu masih ada gado-gado. Jadi kita jualan ayam geprek, gado-gado sama minuman, saset, minuman Milo dan macam-macam. Itu menu-menu Jus-jusan. standar dan enak buat makan siang ya. Gado-gado, yang ayam simple. geprek, es. gitu Ya, karena tempatnya juga masih kecil sih waktu itu. Masih satu kayak gerobak jus kecil satu. Gitu. Itu usahanya ngebangun bareng siapa? Saya ngebangun bareng keluarga, Kak. Jadi ya karena saya sering dibawain bekal sama orang tua saya, kok rasanya enak. Terus saya juga sering jajan kan. Oh, daripada jajan terus cobalah bikin ini, bisa nggak Bu? Nah, akhirnya ibu saya bikin, coba, kok enak, oh ini bisa dijual ya. Akhirnya kita nyoba ke jual lah. Seperti itu. Emang kadang ibu-ibu tuh tangannya ajaib ya. emang Makanan benar. apapun tuh bikin bisa enak Bisa. gitu. Dan ngeliat ada potensi dari orang Iya. tua yang ternyata bisa masak enak kayak gitu, akhirnya dikembangin. Iya, saya kembangin, saya coba ajak usaha untuk buka warung itu kan. Akhirnya ya alhamdulillah berjalan sampai pindah di sini. Orang tua mau tapi diajak ini Ya bareng. mau. Orang tua senang-senang aja karena ya emang untuk bersama kan, Kak. Jadi untuk ekonomi bersama kan, karena emang orang tua cuma ibu rumah tangga, daripada mengisi waktunya punya potensi masak yang enak yang bisa dijual, ya saya ajak. Akhirnya mau. Nah ini karena usaha bersama, awal modal berarti dari mana? Kalau awal modal pure-nya waktu itu dari pesangon saya sisa dari Gramedia. Karena memang dari awal banget ya gitu, modalnya dari gerobak aja saya beli second dari teman. Terus waktu itu untuk masanya kompornya masih satu tungku kayak gitu, gas ya dari emang benar-benar dari nol sih, Kak. Modal 6 jutaan lah waktu itu, dipaksain karena tempatnya kenal sama manajernya kan. Kalau dulu saya juga karyawan situ, jadi ya bayarnya terakhir nggak apa-apa. Oh gitu. Wah, Jadi lumayan ya. jadi bisa pas modalnya, uangnya buat dapat peralatan dan bahan-bahan, untungnya buat bayar kayak gitu. Jadi nembel buat pula ini, nembel diputerin terus puter ya. terus sampai akhirnya pula ya bisa seperti inilah, lumayan alhamdulillah. Oke, nah itu bener tuh kalau misalnya dikasih uang pesangon, jadi jangan sampai dihabisin terus nganggur ya. Tapi diputerin lagi untuk buat usaha. Keren banget loh ini. Dan waktu habis keluar dari kerjaan yang awal itu, sempet kerja di tempat lain nggak? Iya, sempet, Kak. Waktu itu kan saya sambil nunggu kuliah, ngelamar-ngelamar kerja daripada nganggur kan. Jadi macam-macam menunya, jadi tambah banyak. Mungkin karena rame terus customernya bosen kali ya, kalau makan itu terus. Coba inovasi ya. Coba inovasi, jadi waktu itu jadi tambah telur gongso, ayam gongso, sop ayam. Waktu masih model-modelnya capcay itu, kayak gitu. Wah ini seru ya, jadi yang tadinya beberapa menu berkembang semakin banyak, terus jadi nggak secara langsung terjun di operasional, tapi tetap bantu untuk mengenalkannya ya. Setelah itu ya akhirnya fokus ke usaha karena ya mungkin insya Allah menjanjikan lah lebih. Terus akhirnya fokus jualan, saya kembangin ke jualan online-onlinenya karena orang tua kan susah ya untuk maksudnya masarin ke misalnya fotonya, terus daftar online nanti nerimanya gimana ngurusnya ya. Akhirnya saya yang ngurus untuk order Order online. order online-nya, makanan online. Dan ini pasti keputusan yang besar sih ya, karena udah dapat kerjaan istilahnya ya pemasukan rutin gitu kan, Iya, bulanan, benar. kemudian harus memutuskan untuk langkah besar dalam mengembangkan bisnisnya ini. Kita akan lanjut ngobrol bareng sama Mas Bayu, jadi jangan kemana-mana, tetap di Ini Usahaku.
think I love you a little bit more. The way that you kiss me, you know I'm all yours. I'll take you back in when you open your eyes. When you open your eyes, you're my lost paradise. How we met. Ya people, kita lanjut lagi di Ini Usahaku episode Warek Kuliner. Ini wareknya tuh pakai U ya, jadi kalau cari di Instagram @BUAREG gitu. Bener, warak kuliner. Itu kalau bahasa Jawa tuh mungkin ditambahin U karena udah kekenyangan banget gitu ya. Jadi Pengennya tambahin gitu, U. kenyang banget gitu. Kalau makan di sini harus kenyang banget. Nah ini kalau dilihat di belakang itu kan ada piring, ada magic jar. Itu berarti sistemnya ambil nasi sendiri apa gimana? Iya, sistemnya kita ambil nasi sendiri. Jadi customer pilih menunya, makannya apa yang mau jadi lauknya gitu. Untuk nasinya kita bebas ambil sendiri. Sepuasnya, secukupnya porsinya dia lah. Sak warke. Sak warke. Tapi kalau kayak gitu nggak rugi mas? Ya, enggak sih Kak, kan saling subsidi ya. Ada yang orang makannya sedikit, ada orang yang makannya banyak seperti itu. Tapi kan takutnya kalau misalnya kita apa namanya sediain, takutnya tuh orangnya kurang, takutnya orangnya kebanyakan kayak gitu. Makanya ya udahlah lebih baik bisa ngambil sendiri juga kan lebih enak. Oh Gitu. iya. Biasanya teman saya kalau kayak gitu nasinya kurang mintain yang lain mas. Tapi ini menyenangkan sih kalau misalnya tempat makan tuh yang bisa ambil sepuasnya kayak gini ya. Iya. Makanya bisa bener-bener kenyang gitu. Iya. Nah balik lagi ke cerita yang tadi mas. Akhirnya kan mutusin untuk fokus sama usahanya. Bener. Kemudian saat akhirnya resign dan fokus di sini langsung dapat pindah di sini atau gimana? Enggak, waktu itu masih di Gramedia waktu itu. Karena waktu itu terus Gramedia apa namanya ada program kayak genset dari pusatnya. Ya, tempat space itu nggak bisa disewa lagi karena untuk gensetnya itu. Akhirnya kita cari-cari tempat yang dekat sini lah karena udah tahu pasarnya kan, udah karyawan-karyawan sini udah banyak yang ngerti rasanya. Jadi kan daripada nanti jauh-jauh kita cari customer lagi, kita nyari dapatlah tempat yang di sini nih yang di Taman Pekunden ini. Dulunya ini emang tempat apa mas kok bisa dapat tempat ini? Ini dulunya ada orang yang jualan kayak angkringan seperti itu. Pernah juga jualan soto, cuman nggak jalan. Dan waktu itu kebetulan masih kosong, ya udah kita coba ngobrol sama yang punya. Kita sewa, kita perbaikin lah pelan-pelan gitu Pak. Jadi untuk apa namanya kayak pasang-pasang lainnya ya kita bikin sendiri semua. Jadi waktu itu ya cuma lahan aja sih. Berarti sekarang sudah berapa tahun di sini? Kalau sama di Gramedia 4 tahun. Jadi awalnya tuh 1 Maret saya jualan. 1 Maret 2018, 2017 saya lupa semuanya 1 Maret. Kalau di tempat ini? Ini udah 2 tahun ini berarti. 2 tahun. Ya? Oh. Berarti kalau misalnya tempat itu ya antara hoki dan bisa juga diusahakan begitu ya. Bener, Maksudnya bukan berarti kalau ada yang tutup di situ wah tempatnya kurang Oke. strategis apa gimana. Kalau misalnya usahanya bagus sih tetap bisa ya mas. Iya, insya Allah tetap bisa. Malah di sini malah makin ramai karena kan apa namanya nggak masuk kan. Orang kan kadang kan ya kalau di Gramedia taunya kalau orang yang ke Gramedia aja kan. Betul. Nah, kalau di sini kan kita di jalan kita bisa gampang explore-nya gitu loh untuk dipromosiin untuk apa-apa orang lewat juga tahu oh ada warung mesti coba nyoba kalau misalnya cocok rasanya mesti dia kembali sih. Oke, nah itu berarti kalau misalnya untuk mendapatkan customer di awal kan memang sudah punya customer loyal tuh yang daerah sekitar Gramet gitu ya. Terus yang kedua dengan lokasi ini bisa banyak masyarakat umum setempat yang Malah semakin tambah kenal tahu. ya. Tapi untuk menjangkau yang lebih luas lagi pakainya strateginya apa nih mas? Kita masih strateginya untuk keluasnya kita promo-promo online sih Kak. Kita kerjasama bareng Grab, bareng Shopee, bareng Gojek. Kita mesti pakai apa namanya kayak kode voucher-voucher promo seperti itu. Nanti kalau kita kebanyakan ke Grab itu kayak ada sales marketingnya nawarin bundling promo seperti itu, patungan, naikin komisi atau apa nanti yang terbaik, yang maksudnya yang rekomendasi nanti kita ambil pasti. Seperti itu. Terus kayak sekarang kita juga bundling sama Nestle. Jadi menu paketan kita free minum dari Nestle seperti itu.
Bisa milih Milo, lemon tea, lemonade, blackcurrant seperti itu. Wah, ini deretan menu yang saya favorit sih ya. Itu gimana Mas? Berarti sampai akhirnya bisa gandeng sama beberapa brand juga gitu kan? Apakah memang Mas Bayu yang mengusahakan untuk ada kontak juga atau dari sana yang nawarin langsung? Yang dari sana nawarin sih Kak kebetulan karena mungkin mereka juga nyari-nyari yang untuk bundling seperti itu, ya akhirnya penawarannya cocok, ya kita ambil aja karena biar nggak apa ya, kebiasaan kan kebanyakan warung-warung paketan es teh kayak gitu. Nah, kita coba lebih ke rasa-rasa itu kan, kalau powder-powder dari Nestle itu kan hanya buat ke resto-resto kan, nggak dijual yang di toko-toko kayak gitu dia. Jadi ya bisa nih buat ningkatin kualitasnya lagi. Seperti itu kita ambil Nestle. Iya bener loh, tumben ya di tempat kayak gini. Maksudnya ini bisa dihitung sih tengah-tengah gitu ya Mas. Nggak yang murah atau pinggiran, tapi juga nggak yang mahal banget gitu. Tapi menunya oke loh. Tadi bahkan sederet minuman dari Nestle pun juga ada ya. Iya, Pong. Tapi kalau dari saya nih Mas, dari tanya beberapa usaha ya, ada yang milih untuk selalu dengan harganya nggak mau ngasih diskon ataupun voucher. Nah, tapi kalau Mas Bayu ini kan mau kemudian bekerja sama untuk voucher segala macam. Kenapa kalau gitu? Ya karena biar orang kenal kita kan. Karena kalau usaha kan perlu dipromosikan, perlu dikenal biar orang kenal gitu. Nanti udah orang kenal, penasaran, cocok, mesti kan dari mulut ke mulut kan juga bisa bilang seperti itu ya. Biar untuk lebih berkembang aja. Karena kalau kita nggak main promosi juga agak susah, karena kan keadaan ekonomi juga nggak nentu kan. Ada yang bener-bener buat makan aja irit, ada buat makanya biar lebih mudah di kantong, bisa makan enak kayak gitu, kita kasih voucher-voucher promo. Oke, ini jadi salah satunya untuk meningkatkan awareness masyarakat biar lebih kenal ya sama warung kuliner. Nah, terus kemudian untuk saat ini yang lagi hits banget di sini menunya apa sih Mas yang bikin orang-orang tuh datang? Iya, kita ada menu yang di warung-warung lain jarang ada. Kita punya menu oseng pangsit seperti itu. Oseng pangsit, jadi cuma pangsit aja tapi yang dioseng? Pangsitnya modelnya kayak pangsit udah direbus, kita bikin sendiri, pangsit sayur, terus nanti ya toppingnya sosis, bakso, ayam seperti itu. Wih. Nanti dioseng-oseng, digungso gitu lah. Bakso sama ayamnya malah jadi topping? Karena apa ya namanya, intinya kan pangsitnya itu kan. Ini si pangsitnya ya? Jadi kayak gitu lah Kak. Nanti coba aja sendiri. Terus kita ya capcay juga sering. Kita kebanyakan merata sih Kak, tergantung selera. Jadi ada capcay, kita juga juga lancar penjualannya. Video juga kita jualan. Terus untuk katsu yang itu kan juga lagi musim kan, banyak yang jual, kita juga ada seperti itu. Jadi mengikuti pasar, tapi juga kita juga punya menu-menu yang beda, kayak nasi kornet seperti itu. Kita nasinya di steam sama kornet, nanti pakai ayam, telur dadar mentega, sosis bakso mentega seperti itu, disiram kuah seperti itu. Jadi tetap mengikuti tren, tapi tidak lupa untuk berkreasi bikin menunya sendiri ya, yang beda dari yang lain. Oke, ini seru banget ya ternyata usahanya Warung Kuliner. Nah, kita masih akan tanya-tanya banyak sama Mas Bayu, jadi jangan kemana-mana, tetap di Ini Usahaku. Buat kamu yang pengen wisata ke kota lama tapi bingung mau parkir di mana, gak usah bingung, karena ada 3 spot kantong parkir resmi yang pasti aman buat parkirin kendaraan kamu. Tiga kantong parkir resmi itu ada di samping Museum DMZ, Metro Point di depan Satlantas, dan parkir umum di Jalan Empu Tantular. Strategis kan? Yuk, parkir kendaraan kalian di tempat resmi yang sudah disediakan, biar gak mengganggu pengguna jalan lain. Malam-malam di kota Semarang, enaknya jajan apa ya?
Tahu pong boleh juga nih. Campuran tahu kopong gurih yang disajikan bersama lontong, telur, dan disiram kuah kecap bawang petis yang manis pedas ini bikin mulut gak bisa berhenti ngunyah. Kuliner khas Semarang ini terpengaruh dari kuliner Tiongkok dan sudah mulai dikenal sejak tahun 1930-an. Salah satu kedainya bisa ditemuin di Jalan Depok. Udah kenyang sama yang gurih, saatnya cari yang manis-manis. Es congli pas banget nih. Es congli itu es puter legendaris dari kota Semarang yang ada di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Semarang Tengah. Dessert dingin ini berbahan santan dengan tekstur agak kasar yang memiliki sensasi rasa manis dan semburat agak asin. Varian rasanya banyak, ada coklat, alpukat, durian, kelapa, dan lain-lain. Disajikan bareng sama topping sagu mutiara, kelapa, roti, dan macam lainnya. Udah ngiler belum? Yuk kuliner ke kota Semarang. People, kita masih di Ini Usahaku episode War Kuliner. Dan tada, ini dia makanan-makanannya. Udah kelihatan, aduh langsung ngiler semua kan pasti di situ. Tuh sampai ke sini loh ilernya loh. Karena memang makannya ini luar biasa ya menu-menunya. Ini boleh dikenalin Mas, ada apa aja? Oh iya, kita ada yang ini oseng pangsit. Oh, yang tadi dibilang ya. Yang nggak semua warung kayaknya jualan sih ini. Jadi pangsit basah? Pangsit terus basah, oseng? kita oseng, ada yang isinya sosis, bakso ayam itu toppingnya itu kan. Oke. Terus kita ada katsu lada hitam. Oh, ini katsu lada hitam. Baik. Kita ada stik ayam. Wih, ini stik kalau nggak salah tadi saya baca ini sekitar berapa Mas? Stik Harganya, ayam ya, ha. harganya cuma 20.000. Tuh, stik 20 ribuan. Kalau sudah sepaket sama minum lemon tea atau black currant atau Milo itu 26. 26. Oh, di bawah 30.000 loh. Mantap kan. Terus kita ada nasi kornet. Ini masaknya prosesnya agak lama kalau nasi kornet. Oke. Ya, ini juga menu andalan kita. Jarang ada yang apa namanya? Warung yang lain jual juga kan. Bikin kayak gini ya. Aduh, pasti, lauknya banyak banget loh ini berarti. Orang pasti apa agak nasi kornet tuh apa Mas? Mesti kayak gitu nanya. Makanya Kirain kita nasi sama kornet doang. Ternyata ada ini apa? Tumisnya juga, ada telurnya juga. bener. Makanya kita kasih nama nasi kornet special attack. Waduh. Nasi kornet special attack ya. Iya, Bum, bum, nendang bum, bum. langsung pokoknya. Kelaparan makan ini otomatis Langsung warteg, tepar Mas. Tepar. Langsung tepar. Langsung nyerang pokoknya. Terus yang terakhir? Ada chicken wings kita, kita makanan modern ini chicken wings kayak Oke, jadi digoreng tepung sambil dikasih saus. Saus kornet kita pakainya. Oke, baiklah. Aduh, ini salah satu 5 dari sekian banyak menu ya. Kalau lihat nih banyak banget menunya. Dan harganya sangat ekonomis itu tadi ya. Stik aja 20 ribuan ya, udah dapat minum juga. Terus kalau dari semua ini dalam sebulan bisa menghasilkan berapa sih kira-kira Mas? Kalau untuk kotor mungkin dari penjualan online offline 50 kotornya masih bisa masuk. Paling banyak dari online apa offline? Online paling banyak. Kalau offline kita kan tergantung cuaca juga kan. Oh, cuaca pengaruh ya? Kalau waktu lagi musim hujan orang mager kan mesti pada pesan online. Oh, iya. Seperti itu. Terus lagi pula customer juga sekarang pinter-pinter sih Kak. Jadi dia lihat di online dulu, kalau misalnya lebih murah online nggak perlu keluar, dia pasti pesannya online kayak gitu. Betul. Tapi kalau misalnya beda momen, kalau rame-rame sama teman sambil ngobrol sambil apa-apa, mesti dia Offline ya. offline. Masa kesini. Tapi kalau untuk single-single pribadi ke apa untuk makan siang kantor, untuk apa rumahan kayak gitu pasti ada ya kebanyakan online. Ya imbang sih, tapi lebih banyak online-nya tuh kayak mendukung pemasukan sekali. Oke. Jadi sekarang nggak cuma bertani ya yang tergantung cuaca. Jualan online tuh juga seperti itu. Dan tadi katanya single saya kira cuma jomblo-jomblo aja nih yang pesannya online ya. Kalau misalnya biar nggak kelihatan jomblo bareng sama teman-temannya makan langsung di sini, oke? Dan sekarang sudah balik modal berarti Mas? Iya, alhamdulillah kalau untuk modal pasti udah balik lah. Dalam jangka waktu berapa lama tuh? Karena modal saya kan nggak modal yang gede ya, kita modalnya sedikit yang saya tak ceritain tadi, sisa-sisa gaji, sisa-sisa sampai nyairin BPJS untuk modal kan. Ya itu kan cuman
Jadi modal untuk nggak waktu awal-awal tuh nggak ngambil untungnya buat apa-apa. Jadi buat diputerin lagi, beli peralatan, tambah kompor, tambah Itu belum ambil ini. untung sampai berapa Sampai lama? pindah di sini sampai bangun ini. Iya, Lama juga ya? Cuman buat cukup untuk sehari-hari lah waktu itu bisa namanya jualan makan kan kalau nggak laku bisa dimakan sendiri kan. Gitu aja gitu. Ya bisa buat sehari-hari kayak kehidupan sehari-hari aja. Yang penting buat nutup buat sehari-hari ya. Jadi ini benar-benar berproses sih dari yang kecil, modalnya kecil pun sampai sekarang menghasilkan omset yang besar gitu Alhamdulillah, ya. seperti itu. Oke, dan sekarang dibantu sama berapa karyawan? Sekarang kita ada 4 karyawan, Pak. Yang sekarang ini masih sampai detik ini 4. Oke. Dan jam operasionalnya ini tadi kita belum tanya ya, bukanya jam berapa sampai berapa? Jam operasional kita siap jualan jam 9 pagi, kita closing setengah 6. Setengah 6. Sekarang setengah 6 karena karyawan kita lagi berkurang, kita sambil nyari-nyari yang cocok itu kita setengah 6. Waktu dulu kita emang jualan sampai jam 8 malam karena Karyawan banyak. karyawannya banyak, 2 shift. Sekarang kita 1 shift aja karena masih belum nemu jodohnya kan karyawannya. Berarti ini terdampak oleh pandemi atau karena memang sulit cari karyawannya yang cocok? Kalau terdampak pandemi, alhamdulillah juga enggak sih Kak. Karena waktu itu teman-teman semua sih yang kerja, teman kuliahnya adik, terus ada yang punya side job sih. Kayak waktu itu dia job aslinya dia kayak penari di nikahan kayak gitu loh, cucok lampa. Terus sekarang udah musim lagi dia balik ke situ, di sini dilepas seperti itu. Oke, baiklah. Ini sepertinya kasihan kalau lama-lama adem. Jadi Siap. kita coba aja langsung ya, people ya. Coba. Boleh kan Mas? Boleh, Ya? monggo. Oke, ini kalau dari Mas Bayu sendiri paling favorit yang mana? Saya izin buka masker ya. Saya paling favorit nasi kornet, suka saya. Oseng pangsit. Kita cobain nasi kornetnya kalau Monggo, gitu ya. siap. Favoritnya Mas Bayu nih. Wih, nih. Kornetnya pakai kornet apa, Mas? Kornet sapi. Sapi. Ya, Oke. Ini cuma nasi kornet padahal udah enak banget, gurih, terus dagingnya berasa. Coba kita tambah sama sosis dan juga baksonya. Mantap sih people. Ini ada rasa manisnya juga dari sausnya dan rasa dagingnya makin kerasa dari sosis dan juga bakso. Duh pokoknya jadi nggak tahan deh pengen langsung dihabisin. Nah, yaudah people kalau gitu sepertinya kita sudah banyak tanya-tanya sama Mas Bayu. Buat yang penasaran langsung aja datang ke sini untuk cobain menu-menunya. Dan kalau gitu saya Hanina Malita serta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri pamit. Buat ibu yang punya menu-menu lain, usaha lain yang unik dan menarik dan pengen berbagi ilmunya, silahkan langsung aja kontak kita di Instagram @semarangpemkot DM dan nanti buat usaha terpilih akan kita liput secara gratis ya. Jadi jangan lupa untuk tonton selalu Ini Usahaku setiap hari Kamis di YouTube channel Semarang Pemkot. Sampai ketemu lagi. Dadah. Kita makan lagi, Mas. siap.